Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prihatini bisa dihidupkan kameranya? Ini Bu, di HP. Ya, nggak apa-apa. Yang penting saat tampil semua kamera aktif. Oke? Ya, Tidak dimatikan Bu ini. Kalau apa? Otomatis Jo ini galak ini dewek. Sinyalnya juga Saya lagi Indonesia, ini. Bu. Oke. Ya, silakan. Yang terhormat Ibu Yulia Asmala Kurnia MA, serta yang terhormat teman-teman peserta webinar pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membacakan susunan acara kita pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib para peserta webinar selama webinar ini berlangsung, yaitu mic harus dalam keadaan off. Setiap peserta wajib memakai nama identitasnya dengan nama aslinya, dan jika ingin bertanya, harus menyebutkan nama identitas dan nama kelompok. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Pemaparan. Pemaparan materi oleh penulis, sekaligus diskusi dan tanya jawab. 4. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Yulia Asmala MA. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 5 yang telah berusaha demi terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Melalui sambutan ini, saya mewakili kelompok 5 memiliki harapan semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara inti, sang moderator akan membacakan CV dari sang pemateri kita pada siang hari ini. Kepada saudara kami, Muhammad Ziaul Haq Al-Farizi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Prihartini yang telah memberikan acara pada sore hari ini kepada saya selaku moderator. Agar waktu tidak terbuang sia-sia, marilah kita memulai acara ini. Dengan sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada sore hari ini di webinar digital. Ia adalah salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, yang jelas tentunya di program studi pendidikan agama Islam. Sebelum ia memasuki ranah perkuliahan, dia ini sempat menempuh pendidikan yang pertama di Sekolah Dasar Negeri 1 Suatapeh, selanjutnya SMP Negeri 1 Suatapeh, dan yang terakhir di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuasin. Dan juga umurnya ini tidak relatif tua, tetapi juga masih sangat muda seperti kita-kita ini. Beliau dilahirkan di Lubuk Lancang 10 Mei 2003 tepatnya. Langsung saja, tanpa membuang waktu lama-lama, marilah kita sambut pemateri kita pada sore hari ini. Ia adalah Meisa Haryanti. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan
pada sore hari ini kita akan membahas yang namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Langsung saja, tanpa membuang waktu lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudari Mesya Rianti. Untuk waktunya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zia dan juga MC Prihatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang membahas tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Yang terhormat Ibu Yuli Asmala Kurnia MA, terima kasih karena telah mempersilahkan kami untuk melaksanakan webinar pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan webinar kami pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya agar tidak membuang banyak waktu. Kepada moderator, mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih itu webinar? Apa sih yang dipelajari dari webinar? Apa sih yang dilakukan oleh para pengajar? Astagfirullah, maaf saya salah kata tadi. Apa sih itu BIPA? Apa sih tugas pengajar BIPA? Dan apa sih yang dilakukan para pengajar BIPA? Nah, di sini kita akan menguak semuanya. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Kalau bahasa kita itu kita sebut bule ya, mungkin, atau orang-orang luar negeri yang mungkin ingin mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam. Apalagi sekarang itu bahasa Indonesia kan ingin menjadi bahasa internasional kan. Visi dan misi program BIPA itu adalah kepada moderator, silakan ke slide selanjutnya. Visinya itu adalah terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antarbangsa. Jadi selain menjadi bahasa internasional, kita itu bisa menghubungkan antara negara-negara dari luar negeri agar bisa ya menjalin hubungan yang baiklah dengan negara kita. Negara kita itu hebat ya, sampai orang luar pun ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dan misinya adalah memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Mungkin sedikit agak jarang ya didengar ini. Maksudnya agak sedikit dipertanyakan mengapa para orang luar negeri itu ingin mempelajari budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia itu sangat beragam, makanya mereka itu ingin mempelajari lebih dalam gitu. Terus yang kedua ada meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA. Jadi BIPA itu, pengajar BIPA itu sudah tersebar di mana-mana. Ada di Jepang, ada di Cina juga seingatku, ada di Korea, juga ada di Vietnam, ada di Thailand juga. Jadi itu tuh bisa menjadi kan sebagai contoh, sebagai apa sih? Sebagai bentuk dari
bentuk dari hubungan yang kuat antara Indonesia dan juga negara-negara lain. Terus yang ketiga ada memberikan dukungan dan fasilitas terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA. Karena orang luar itu ingin mempelajari tentang bahasa Indonesia, jadi mereka itu dengan senang hati akan menyediakan dukungan juga fasilitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran BIPA. Terus ada meningkatkan mutu pembelajaran BIPA. Jadi setiap tahunnya itu pembelajaran BIPA ini harus semakin maju gitu, harus semakin berkembang. Seperti kayak metode pembelajarannya, atau mungkin cara mengajarnya, atau sebagainya. Dan selanjutnya ada meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri. Jadi BIPA itu, pengajar BIPA itu tidak hanya ada di luar negeri ya, ada juga di dalam negeri. Seperti orang luar negeri yang ingin menempuh pembelajaran di Indonesia, atau mungkin ada yang tertarik dengan Indonesia, jadi mereka itu menyewa atau bahasa itunya, atau ingin mempelajari bahasa Indonesia dari yang memang ahlinya. Jadi mereka bahasa itunya apa sih? Ya seperti itulah. Jadi mereka ingin mempelajari Indonesia lebih dalam. Bahkan ada yang ingin tinggal di Indonesia karena Indonesia ya terbilang sangat cantik dan juga budayanya sangat beragam ya. Kepada moderator silakan ke slide selanjutnya. Prinsip-prinsip pengajaran BIPA. Yang pertama ada proporsi materi keterampilan dan non-keterampilan berbahasa. Jadi ini tuh maksudnya kita harus membedakan atau juga bisa menggabungkan untuk materi sebagai pembelajaran bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Supaya mereka itu bisa mudah mengerti, baik itu kita bisa mengajarkannya lewat keterampilannya, apa yang dia suka, apa yang dia mampu, apa yang dia bisa lakukan, atau bisa juga kita mengajarinya lewat non-keterampilannya, agar dia itu bisa mempelajarinya dan juga jam 4 lewat ini. Pertimbangan yang kedua, pertimbangan belajar ini belum terjadi kita nih. Ya, dengan budaya orang luar itu sangat jauh berbeda ya. Jadi ini tuh harus dipertimbangkan lebih dalam lagi bagi para pengajar BIPA. Yang ketiga ada karakteristik pembelajar. Sebelum mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, kita itu harus mempelajari seperti apa sih karakter ini anak, seperti apa sih karakternya itu, seperti apa orangnya, apakah dia orang yang giat, atau dia orang yang malas, atau dia orang yang ingin bersungguh-sungguh belajar, atau sebagainya. Jadi agar mempermudah komunikasi juga kepada para penutur asing atau para pembelajar. Yang keempat maksudnya ada tujuan pembelajaran BIPA, belajar BIPA. Di sini itu kita harus tahu ya seperti apa tujuan dari para pembelajar BIPA itu. Sebelum kita memulai mengajarinya, kita harus tahu apa tujuannya, kenapa dia ingin mengetahui tentang BIPA, mengapa dia ingin belajar lebih jauh tentang Indonesia, dan semacam itu.
Selanjutnya ada penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Nah, di sini kita itu harus menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai dengan tujuan mereka, agar mereka itu lebih tertarik dan lebih bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Terus ada penentuan penggunaan media pembelajaran yang efektif. Nah, di sini juga sangat penting ini. Kita harus menentukan media apa yang bisa bekerja kepada para pembelajar BIPA itu, supaya mereka itu mengerti tentang apa yang kita katakan, tentang apa yang kita ajarkan kepada mereka. Terus ada penentuan penggunaan alat evaluasi pembelajaran yang tepat. Nah, di sini kita harus mengevaluasi lagi. Jadi kita harus menentukan penggunaan alat-alat evaluasi pembelajaran yang tepat. Jadi kita bisa bereksperimen dengan alat-alat apapun untuk mengevaluasi apakah penutur asing ini mampu untuk mengerti dengan alat ini, dengan cara ini, dengan metode pembelajaran yang ini. Kepada moderator, silakan ke slide selanjutnya. Jenis-jenis media pembelajaran BIPA. Di sini ada media tradisional. Yang pertama ada media cetak. Media cetak itu seperti buku dan LKS dan semacam itu. Salah satunya itu ada, seingat saya ya, ada buku Sahabatku Indonesia dari Kemdikbud ya. Jadi ya itu buku yang sangat bisa dipahami bagi para penutur asing. Terus ada juga permainan. Nah, ini pasti yang paling sangat dibutuhkan oleh para penutur asing, karena terkadang belajar itu membosankan ya. Jadi kita juga mesti harus merefreshingkan otak kita dengan bermain, dengan melakukan permainan kata atau sebagainya. Yang kedua ada media teknologi. Yang pertama ada audio. Nah, ini tuh untuk membiarkan para penutur asing mendengarkan apa yang dibicarakan dalam bahasa Indonesia dan akan dipelajari. Audio visual juga begitu, dan kuliah jarak jauh. Nah, jarak jauh ini bisa lewat webtoon ya, karena kita juga sudah sangat canggih sekarang. Lewat webtoon juga disarankan oleh para ahli pengajar BIPA. Silakan moderator selanjutnya. Macam-macam tingkat kemahiran BIPA. Jadi BIPA itu ada 3. Ada pemula yang A1 sama A2. Dan mereka itu mempelajari hal-hal yang dasar dulu, seperti percakapan sehari-hari, bagaimana mereka menyapa orang lain, bagaimana mereka berbicara dengan normal, seperti, "Hai, apa kabar kamu hari ini?" atau yang lainnya. Terus ada BIPA 2, ada Madya, B1 dan B2. Nah, di sini mereka itu harus bisa mempelajari bahasa formal ya, mungkin untuk bisnis mereka atau terus Saya Pak, dulu itu ada di Google itu dulu, Dilan. sama C2. Di level ini peserta itu diharapkan sudah bisa memberikan pendapat dan alasan untuk berpartisipasi dalam diskusi formal, seperti ya webinar kita sekarang. Mereka mungkin bisa sedikit menggunakan kata-kata yang lebih formal ya. Selanjutnya kepada moderator. Agar menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Pertama itu ada faktor internal, yaitu memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Ya jelas lah, kan kita ini mengajarkan kepada
para penutur asing tentang apa sih itu bahasa Indonesia. Terus ada juga paling tidak kita itu bisa berbahasa internasional kayak bahasa Inggris gitu, agar kita bisa dengan mudah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada penutur asing. Terus ada juga minat mengajar ya. Kalau nggak punya niat belajar ya untuk apa kan kita mengajari mereka? Ya hitung-hitung juga cuci mata lah ya untuk dalam tujuan jadi pengajar MIPA itu. Ya kan kita bisa lihat cogan-cogan tiap hari. Apalagi yang cewek ini pasti suka banget itu. Terus ada faktor eksternal, harus mengikuti komunitas atau program pemerintah yang menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, ini tuh penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan banyak informasi dari komunitas itu. Seperti di Vietnam ini ada yang buka lowongan pengajar BIPA loh. Ya, yang benar. Nah, dengan begitu kan kita bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar gitu. Terus juga punya relasi yang luas. Relasi yang luas itu nggak cuma bisa di Indonesia aja ya. Jadi bisa juga di luar negeri. Jadi kita harus mencari banyak relasi agar kita bisa dengan mudah menjadi bagian dari mereka. Terus harus no inferior. Apa sih no inferior itu? Jadi no inferior itu kita tidak boleh kenal takut atau tidak boleh minder, kan? Jadi sebagai pengajar BIPA itu kita nggak boleh berpikiran, aduh kayak aku ngerasa nggak pantas banget temenan sama bule. Jadi kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Selanjutnya, tugas-tugas pengajar BIPA di luar negeri. Apa sih tugas-tugasnya? Yaitu mengajarkan bahasa Indonesia, terus mengenalkan budaya Indonesia, berdiplomasi kebahasaan, dan harus melakukan penelitian juga tentunya. Selanjutnya, baiklah, ini dulu di sini untuk penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Meisa Haryanti. Sudah sangat banyak sekali materi yang dipaparkan oleh beliau ini. Sungguh sangat menarik sekali. Jadi sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita sore hari ini. Yang pertama, jadi BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan tentunya metode pembelajaran pun berbeda dengan warga negara asli Indonesia. Untuk itu, disarankan kepada pengelola dan pengajar BIPA agar dalam pengelolaan pembelajaran BIPA, faktor diri pelajar mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini, pembelajaran BIPA hendaknya berpusat pada kebutuhan pelajar. Pada umumnya, pendekatan yang diminati dan sesuai untuk pembelajaran BIPA adalah pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, disarankan kepada para pengelola dan pengajaran BIPA agar memanfaatkan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran dengan berupaya mengembangkan berbagai strategi untuk menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Evaluasi dalam pembelajaran BIPA dilaksanakan dengan teknik tes dan non-tes. Untuk itu, disarankan kepada pengajar BIPA agar dalam kegiatan pembelajaran BIPA selalu memperhatikan perilaku belajar dan perkembangan perolehan belajar dari pelajarannya. Dengan demikian, pengajar dapat memberikan nilai secara objektif kepada pelajarannya. Nah, sudah banyak materi-materi yang kita simak tadi, dan juga sudah saya bacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Meisa Haryanti. Maka dari itu, setelah ini, saya selaku moderator membuka sesi pertanyaan.
Untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi pertanyaan, hanya 1 kali pertanyaan, dan itu silakan diketik di kolom komentar atau pesan. Bagi yang ingin bertanya, kelompok 1 kami persilakan. Zia dan kelompok 5 Baik, Bu. sepertinya Ibu tidak bisa melanjutkan ya karena waktunya sudah 20 menit lewat. Oke, lain kali manfaatkan waktu dengan tepat gitu ya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 1. Kelompok 5, kalau kelompok 5 ingin tetap di sini, silahkan. Tapi kalau ingin meninggalkan Zoom ini, Ibu izinkan. Ya, terima kasih penampilannya kelompok 5, sebenarnya bagus sekali.